Oke kelas, kita akan mulai dengan akuntansi piutang. Piutang usaha dulu ya, setelah itu baru piutang dengan janji tertulis. Pengakuan piutang yang pertama. Pengakuan piutang itu terjadi pada saat kita melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit jurnalnya piutang pada penjualan. 1. Pengakuan piutang. Nah ini saat pengakuan piutang. Kemudian yang kedua ada penilaian piutang. Menilai piutang artinya membawa dia ke net realizable value. Net realizable value, nilai realisasi bersih. Artinya PSAK menekankan bahwa pencatatan piutang itu sebesar nilai bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Nah, ada dua metode ya dalam menghapus piutang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung sudah pasti nggak sesuai SAK. Kalau metode tidak langsung atau cadangan sesuai SAK. Saya jelaskan dulu metode langsung. Metode penghapusan langsung. Menghapus langsung artinya kapanpun kita tahu bahwa konsumen kita atau debitur kita tidak bisa bayar, pada saat itu kita menghapuskan. Siapa yang berhak menghapuskan? Apakah bagian konting atau bagian penagihan? Tidak ada yang berhak ya. Yang berhak adalah pemilik perusahaan, yaitu rapat umum pemegang saham. Di sana sudah diputuskan siapa-siapa saja piutang yang akan dihapus. Kalau dihapus berarti dikeluarkan dari akun piutang. Maka jurnalnya adalah kerugian piutang. Kerugian piutang pada piutang usaha. Misalnya terhadap A, kita hapus. Misalnya ini jumlahnya 2 juta, kita hapuskan. Apakah penghapusan kepada A ini kita beritahukan kepada A? Tentu tidak. Kalau diberitahukan, A akan sangat berterima kasih karena piutangnya dihapus. Kita tidak beritahukan. Penghapusan dilakukan hanya di catatan perusahaan, tetapi aktivitas penagihan tetap dilakukan. Nah, kemudian ada kalanya setelah kita hapus piutangnya dari pembukuan, tetapi juga bisa kita terima piutang itu kembali. Oh, ternyata ada kemampuan untuk membayar utangnya. Bagaimana jurnal yang kita buat? Nah, ini karena ini akunnya ini akun nominal, jadi dia akan hilang pada setiap satu periode tahun. Kalau ini kondisinya di tahun 2019, kalau diterima juga di tahun 19, maka jurnalnya penerimaan di periode yang sama ya. Di periode yang sama, maka jurnalnya tinggal membalik. Piutang usaha pada kerugian piutang 2 juta. Baru jurnal kembali kas pada piutang usaha. Nah, ini saat terima uangnya. Tapi kalau penerimaannya tidak di periode yang sama, penerimaan tahun 2020, nah maka akun kerugian piutang ini sudah hilang nih dari laporan keuangan karena sudah dibuat jurnal penutup. Tak bisa ditelusuri lagi, maka kita harus membuat akun yang baru. Pertama kita akan jurnal piutang dulu, piutang usaha. Maka kreditnya bukan kerugian piutang karena udah nggak ada. Kreditnya penerimaan piutang yang sudah dihapus. Piutang terhapus. Ini kategori pendapatan lain atau di luar usaha lain-lain. Kreditnya, yaitu satu jurnal lagi kas pada piutang. Nah ini biasa. Nah, ini aja yang tidak biasa. Ini ada rekening pendapatan lain-lain yang dikreditkan. Sudah ya. Kalau ini metodenya langsung, ada risiko apakah diterima itu di periode yang sama atau periode yang berbeda. Kemudian ada metode yang berbeda, metode penghapusan tidak langsung atau cadangan.
ini berkaitan dengan prinsip konservatisme. Konservatisme atau kehati-hatian. Kalau kita menduga bahwa masih ada risiko di aset, maka kita tidak boleh membagi laba terlalu besar. Maka sisihkanlah jumlah tertentu untuk mengantisipasi piutang yang tidak bisa ditagih. Ini prinsip konservatisme yang mendukungnya. Jadi penghapusan tidak langsung ini boleh punya dua. Dari mana kita mengambil penghapusan? Bisa dari penjualan kredit, bisa dari saldo piutang. Kalau kita ambil dari penjualan kredit, bisa saja semua penjualan kredit sudah dilunasi karena debitur kita liquid semua. Tapi kalau dari piutang, jumlah pencadangannya sudah pasti itu masih ada saldonya. Nah, kita coba berikan contoh seperti ini. Kita akan membuat daftar luar piutang. Kita harus menganalisa debitur kita dengan satu persatu. Debitur kita misalnya ada A, B, C, D, E. Satu persatu kita analisa. Bagaimana kondisi piutang di debitur kita. Kita ambil contohnya 5 debitur saja. Kenyataannya perusahaan memiliki lebih dari 5 debitur, bisa 100 debitur, bisa 200 debitur, maka kita akan buatkan hedging schedule-nya seperti ini. Nah, term of credit perusahaan tetap dicantumkan. Term of credit, berapa perusahaan memberikan term of credit? 1/10 N 30. Berarti di 30 hari ini, lewat dari 30 hari baru dikatakan menunggak. Jadi kita di sini buat jumlah piutang kita berapa, kemudian tanggal faktur. Untuk tahu menunggak dan tidak menunggak, itu kita lihat tanggal faktur. Di sini ada belum menunggak. Nah, apakah dia kategorinya belum menunggak atau menunggak? Di sini kita akan pilih-pilih yang menunggak itu. Menunggak 1 sampai 60 hari, 61 sampai 120 hari, 121 sampai 180 hari. Di sini di atas 180 hari. Oke. Nah, kita akan analisa. Misalnya jumlah piutang kita 15 juta kepada A, kepada B 12 juta, kepada C 8 juta, kepada D 13 juta, kepada E 7 juta. Nah, jadi total piutang kita 55 juta. Tanggal fakturnya ini dari luar sana nih, 3 bulan 5 tahun 19, 16 bulan 7 tahun 19, 8 bulan 9 tahun 19, 12 bulan 11 tahun 19, 9 bulan 12 tahun 19. Masing-masing dari debitur kita ini akan kita analisa berapa lamakah dia sudah menunggak. Harus punya waktu kita secara detail memberikan masukan kepada pimpinannya, tidak boleh asal. Jadi kita analisa A, B, C, D, E. Berapa lama menunggak? Kita lihat A dulu. A sudah punya piutang kita sejak bulan 5 Mei ya. Mei itu umurnya 31. Kurangi tanggalnya 3 sama dengan 28. Nah, Mei, habis Mei, Juni 30, Juli umurnya 31, Agustus 31, September 30, September, Oktober 31, November 30, Desember 31. Total seluruh hari adalah 242 hari. Dia menunggak 242 hari, tapi term of credit kita N-nya 30. Jadi 30 hari itu tidak termasuk menunggak. Kurangi 30 jadi 212 hari. Di mana letaknya A? Menunggak dia di atas 180 hari. 15 juta. 15 juta. B sekarang. B itu mulai fakturnya bulan 7 Juli. Juli
31 kurangi 16 sama dengan 15 ya. Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Jadi totalnya 168 hari kurangi 30 hari term of credit masih 138 hari. 138 ini berada di 121 sampai 180 hari, 12 juta. AB C itu faktornya September. September itu umurnya 30 kurangi 8 sama dengan 22 hari. September, Oktober 31, Oktober, November 30, Desember 31. Total hari 114 kurangi 30, 84 hari. 84 C. Sini 8 juta. D kita mulai membuka faktur bulan 11 November. November umurnya 30 kurangi 12 sama dengan 18 tambah Desember 31 jadi 49 kurangi term of credit 30 masih 19 hari. D 19 hari ini 13 juta. E tanggal 12 bulan 12 tanggal 9 ini tidak lebih dari 90 hari, jadi dia tidak menunggak 7 juta. Kita jumlahkan yang tidak menunggak itu 7 juta, yang menunggak 1 sampai 60 hari 13 juta, ini 8 juta, ini 12 juta, ini 15 juta. Semakin lama masa menunggak mereka, maka kita akan mencadangkan semakin besar. Nah, sekarang kita hitung bagi berapakah kita harus mencadangkan. Kalau yang tidak menunggak ada itu 7 juta. Berapa kita cadangkan? Kira-kira orangnya ini tidak akan bisa bayar berapa persen kemungkinan dia tidak bisa bayar. Oke, kita kasih cadangan 5%. Semakin lama persentase jumlah lama menunggaknya, persentasenya semakin besar. Menunggak 1 sampai 60 hari itu ada angka 13 juta. Kita presentasikan ruginya 10%. Menunggak 61 sampai 120 hari ada angka 8 juta. Kita porsikan 15%. Menunggak 120 sampai 180 hari ada angka 12 juta kali 25% sama dengan berapa? Menunggak di atas 180 hari ada angka 15 juta. Ini besar karena terlalu lama sudah menunggak 50%. Jadi kita dapat angka yang pertama 350.000, yang kedua 1.300.000, yang ketiga 1.200.000, yang keempat 3 juta, terakhir 7.500.000. Jadi total kita dapatkan angka 13.350. Seginilah kita harus membuat saldo cadangan bulan kita. Tapi jangan lupa saldo terdahulu berapa. Nah, misal saldo cadangan yang lalu misalnya 200.000, ini kredit saldonya berarti 13.350 min 200.000 sama dengan 13.150. Maka jumlahnya
kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang 13.150. Ini adalah sebuah adjusted journal entries, jurnal penyesuaian di akhir periode. Bagaimana kalau jumlah saldo yang terdahulu itu debit? Kalau debit berarti dia nambah. Cadangan terdahulu debit 400.000, maka harus ditambahkan 3 jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, jumlahnya jadi bertambah 13.350 tambah 400.000 jadi 13.750. Nah, jadi ini kita antisipasi periode yang akan datang. Kalau dulu ini tahun 2019, berarti selama tahun 2020 kalau ada piutang kita yang tidak tertagih, kita sudah punya cadangan, sudah punya uang untuk kalau ada debitur kita yang tidak bisa menagih. Oke, jadi semua latihan yang berhubungan dengan piutang, yaitu kerugian piutang, Anda bisa buat sendiri. Oke, berikutnya nah, ada kalanya kita ingin menutup perusahaan, tapi kita masih punya piutang. Bisakah piutang ini kita jual? Bisa. Kita akan menjual piutang kita itu kepada perusahaan anjak piutang. Bagaimana jurnalnya? Tentu aja kita tidak mendapatkan uang sebesar piutang kita. Misalnya, pada saat posisi piutang kita 55 juta, kita akan menjualnya. Ya. Maka pada saat kita menjual piutang, penjualan piutang, kita cari ya perusahaan anjak piutang. Ini khusus membeli piutang. Nah, kita akan menerima kas tidak mungkin sama dengan 55 juta. Kasnya mungkin kita terima 30 juta aja. Yang lebihnya menjadi biaya komisi. Kreditnya piutang usaha. Ini misalnya biaya komisi 25 juta. Nah, ini 55 juta. Kenapa kasnya kita terima sedikit? Karena meminta piutang orang lain itu beresiko. Kecil kemungkinan kita bisa mendapatkannya. Oke, itu tentang penjualan piutang. Sekarang kita ke berikutnya, bahasan berikutnya yaitu tentang piutang wesel. Ceritanya seperti ini. Piutang wesel itu muncul akibat dari piutang dagang, piutang usaha. Dari piutang usaha lalu ada kesepakatan dua belah pihak untuk merubahnya menjadi wesel. Maka dibuatlah piutang usaha itu menjadi piutang wesel. Asalnya adalah piutang usaha. Jadi perubahan dari piutang usaha menjadi piutang wesel atau wesel tagih bisa. Jadi muncul piutang wesel, ada piutang usaha. Kenapa ini muncul? Karena pihak debitur kita tidak mau diganggu, ditagih setiap saat, dia merasa terganggu, maka dia akan meminta untuk menandatangani wesel, namanya wesel tagih. Oke, saya contohkan, PT ABC memiliki piutang kepada PT Sabuna 50 juta, jatuh tempo 1 April. Nah, contoh ya, PT ABC memiliki piutang pada PT Sabuna sejumlah 50 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 April 2020.
PT Saguna meminta pada PT ABC agar kewajibannya diubah menjadi piutang wesel berbunga 10%, jangka waktu 90 hari. Kenapa ada bunga? Karena nilainya material, 50 juta ini nilainya material. Jadi 90 hari lagi, maka PT Saguna akan membayar pada PT ABC 50 juta plus bunganya. Nah, kita hitung bunganya. Nilai nominal 50 juta. Bunganya 50 juta kali 10% kali 90 per 360 hari sama dengan 1.250. Nah, jadi 90 hari lagi PT Saguna akan membayar 51.250. Tanggal berapakah 90 hari itu? Itu namanya tanggal. Nah, ini namanya nilai maturitas, maturite atau jatuh tempo. Nah, sekarang kita hitung tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo wesel itu tanggal berapa? Nah, ini sekarang April. Ditandatangani April, umurnya 30 ya. Kurangi 1 sama dengan 29. Mei 31, Juni 30. Nah, ini tanggal 30 Juni adalah tanggal maturitenya, 90 hari. Pada tanggal 30 Juni PT Saguna akan membayar 51.250.000. Nah, apa yang dilakukan oleh PT ABC apabila PT ABC memiliki kebutuhan dana yang dia harus menjual weselnya? Dia bisa menjual weselnya. Misalnya pada tanggal 20 April wesel PT Saguna dijual ke bank. Nah, dijual ke banknya dengan diskonto 12%. Bank baru mau beli kalau diskontonya pasti di atas bunga ya. Maka kita akan menghitung jumlah diskontonya. Hari diskonto? Hari diskonto berapa hari? Nah, kita hitung mulai April itu umurnya 30 kurangi 20 ya, tanggal transaksinya 20, 10 hari. Mei 31, Juni 30. Jadi ada 71 hari. Kita akan menghitung berapa uang yang kita dapatkan. Jika bersabar pada saat jatuh tempo kita akan dapatkan 51.250. Tapi kita mendiskontokannya, maka harus dikurangi dengan diskonto. Kita menjualnya atau mendiskontokannya, diskonto itu dihitung dari 51.250 kali 12% bunga diskonto kali 71 hari. Ini adalah namanya bank memegang 71 hari. Kita dapatkan angka 1.212.916. 51 kurangi 1.212 ini masih ada angka 50.037.084. Inilah jumlah kas yang diterima PT ABC. Nah, PT ABC akan membuat jurnal. Kas ini akan dibandingkan dengan nilai nominal wesel.
Jadi jurnalnya adalah jurnal saat mendiskontokan Wesel. Mendiskontokan katakan berarti menjual. Kalau mendiskonto tidak ada kan berarti membeli. Oke. Jurnalnya adalah kas. Kasnya berapa? 50 037 084 pada piutang Wesel didiskontokan 50 juta. Ini harus nominal. Pada ini bedanya dengan nilai Wesel, pendapatan bunga jadinya. Jurnalnya tidak selalu pendapatan. Apabila nilai yang diterima itu lebih kecil dari nominal Wesel, maka dia akan menjadi biaya. Kalau lebih besar akan menjadi pendapatan 37 084. Oke. Kenapa piutang Wesel didiskontokan? Kalau PT ABC menjurnal piutang Wesel saja, maka PT ABC tidak bertanggung jawab kepada bank seandainya PT Saguna nggak bisa bayar. Tetapi kalau jurnalnya seperti ini, berarti ada hak regres di Wesel itu. Apabila pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 30 Juni PT Saguna nggak bisa bayar, maka PT ABC harus membayar ke bank sejumlah itu. Itulah sebabnya dia menjurnal piutang Wesel didiskontokan. Pada tanggal 30 Juni ada berita bahwa PT Saguna telah melunasi Weselnya. Ya, maka kita jurnal piutang Wesel didiskontokan pada ini baru mengkredit piutang Wesel pada tanggal 30 Juni habis jangka waktu Wesel baru kita mengkredit piutang Wesel. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Ini namanya piutang bersyarat atau kontingen liabilitas. Kita menjamin seseorang bahwa kita akan membayar jika orang lain tidak bisa membayarnya. Jadi ini seputar piutang Wesel. Ada latihan di dalamnya, silakan dibuat.